Bayangkan, Anda datang ke kampus nih hari Minggu pagi, Anda mau beribadah di sebuah gedung yang udah komunitas Anda pakai selama hampir 40 tahun? Pasti rasanya udah kayak rumah sendiri kan? Bener banget. Anda bawa keluarga, udah siap buat mencari ketenangan spiritual gitu. Tapi pas Anda sampai, Anda malah disambut sama pagar seng tebal. Pagar seng yang nutupin seluruh bangunan, Wah, itu pasti ditambah gembok raksasa. Dan ada sekelompok petugas keamanan pakai baju putih yang ngeblokir jalan Anda. Nggak bisa masuk sama sekali. gila. Itu kayak diusir dari rumah sendiri ya? Persis. Dan ini bukan skenario film loh. Ini pemandangan nyata yang kejadian di Universitas Sumatera Utara atau USU. Ya. Pemirsa, ratusan jemaat gereja Oikumene yang berlokasi di Jalan Dr. Sumarsono, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, membongkar paksa penutupan gereja yang dilakukan oleh sejumlah oknum pengurus gereja, sehingga jemaat sempat terganggu untuk beribadah. Penutupan sepihak dengan menggunakan seng ini membuat jemaat marah karena sudah puluhan tahun beribadah di gereja ini. Luciana Simbolon, salah satu pengurus gereja Oikumene, menjelaskan bahwa tindakan pembongkaran dilakukan karena jemaat secara spontanitas. Mereka merasa memiliki hak untuk beribadah. Penutupan gereja dilakukan secara tiba-tiba tanpa musyawarah dan kebijakan sepihak oleh beberapa oknum pengurus gereja yang sudah berakhir masa jabatannya. Sementara itu, pihak pengurus yang melakukan penutupan gereja belum memberikan klarifikasi terkait dengan penutupan sepihak yang mereka lakukan. Dengan anugerah Tuhan, gereja ini bisa dibuka kembali. Ada maksud yang tertutup, ada maksud untuk menutup gereja ini. Tapi Tuhan tidak mau gerejanya harus tetap berjaya. Gereja harus tetap melakukan pelayanan di tempat ini. Itu yang membuat mungkin jemaat-jemaat di sini bertindak untuk melakukan pembukaan seng-seng yang ada saat ini yang ditutup oleh oknum-oknum. Halo, Abang Dah. Abang Dah Tim Musnada, ini kita ada yang ketiga mau datang dicabut nih. panduk. Tunggu. Udah cukup dua kali. Datang. Udah cukup dua kali. Kau udah main perintah. Jangan, kita belum ngomong. Aku udah capek kali berapa kali pasang panduk aku Tunggu, Bang. Wargai. Ya, stop. Stop. Wargai. Stop. Jangan dulu. Kan bangun. Stop. Ada kali-kali. Bisa dulu. Kenapa ada problem ya? Mengeksekusi kebutuhan semua ada tidak ada lagi. Ya, kabel ini mau dieksekusi untuk hari ini juga. Nah, kita sangat terkejut lah karena permasalahan ini itu bisa dibawa ke jalur yang mediasi. Karena secara musyawarah dan mufakat tidak langsung eksekusi seperti dari tim pengamanan usul. Ada 5-6 orang ini dari tim pengamanan usul. Bawa tombak lagi. Pertanyaannya gini, ini kan usul sudah intervensi nih ke chapel. Adanya soal sebenarnya dimasukkan sama mereka karena secara hukum mereka pasti tahu. Jadi jangan dibenturkan suasana dan Ya, kenapa ini diusir? Apa-apanya? Ya makanya bawa kalian jangan turun basket bola. Mari kalau Bapak nggak bisa menjelaskan, itu aja. Sudah ada surat menyurat ke kami. Itu orang biro aset bang, kami cuma suruh pintakan tempat. Abang nggak ditugaskan ada surat. Jangan mau dimulai. Saya bisa bersumpah saya. Jangan Ini orangnya mana? Coba tanya Bang Jamal siapa yang dimaksud dia. Buka mulutmu. Kalau berani kau, pengecut kau. Kau pengecut. Kau pula sama awak. Kau ingin tuh. Buka mulutmu kalau berani kau. Pukul, udah pukul. Kalau berani kau pukul. Buka mulutmu. Buka berani kau pengecut. Buka pengecut kau. Pukul nggak? Saya nggak ada pukul bang, dia yang kau saya. Jangan ada. Siapa yang memukul? Siapa yang memukul? Yang bilang pukul siapa? Diam. Siapa yang bilang pukul siapa? Bang, intinya surat tugas, Bang. Saya bilang, ini Bapak undang saya.
saya mau bicara. Saya bilang baru dikasih kesempatan. Dan Bapak ini juga ada mendengar di situ. Dan saya tegur, kami aturan dia 4 orang Pak, tidak dikasih, hanya 3. Kami tidak pernah Pak membuat kerusuhan. Kami mau damai, kami cinta damai. Karena Tuhan Yesus itu Raja Damai. Semua agama Ya, tidak ada. kami hanya mau agama beribadah. tidak memburukan orang Kami lain. hanya mau melayani. Ya, mau beribadah. Tidak ada motivasi kami yang lain. Saya Pak sudah tua. Saya adalah opung. Saya adalah dosen di USU dosen. ini. Boleh tanya Bapak. Boleh Bapak tanya terakhir saya di metrologi. Tanya sama Ibu Diana. Tanya sama Pak Prodi. Siapa ini? Sekarang ini tanya, saya di sini Pak, saya cinta USU ini. Ya, Bu. Ya, Kalau kami cinta damai Pak. Sama, Bu. Jangan begitu Pak cara. Yang menandatangani, tolong dong Bapak itu datang. Ya, Yang Bapak menandatangani pengosongan Muhammad tadi. Anggi Mokhtar, silakan datang Pak. Ayo selesaikan. Rapido Parasian Kultom, silakan. Direktur Aset tahun lalu 2025 Pak, saya sudah ketemu sama Pak Luhut Siombing, tidak ada penyelesaiannya. Saya ketemu sama PHBK, ada penyelesaiannya di sini dengan Pak Insar. Mahasiswa sudah datang. Jangan dibilang mereka nggak bisa beribadah karena nggak ada uang. Tidak ada pembohongan. Silakan nggak pakai. Aku berdoa dari pagi sampai malam, Tuhan, dipakailah saya beli di pagi kemuliaan namamu. Itu yang ku minta. Anak-anak yang tinggal di sini nggak pernah saya minta Pak. Uang apa? Uang kos nggak ada kami bayar. Kami kasih makan tidur pre-pre. Tapi saya dibilang korupsi. Minta-minta uang sama mahasiswa. Tidak ada. Peraturan gedung Pak ada. Kalau mereka nggak ada uang, ya pakai aja, kasih persembahan. Catatan. Pendidikan ini Abang dikasih ngomong sama pimpinan melalui telepon. iya boleh. Biar saya. Atau Jangan juga buat malu kita di sini ditonton orang. Kita bukan kita mau nurunkan ini, oke ya. Kita mau nurunkan Jamin. ini, tapi bisa nggak dijamin kalau memang ini tidak akan dikosongkan? bicara dulu kita. Kita mau kan menurunkan Iya. itu, mau loh. Bang, saya rasa masalah ini sepele. Abang tidak ada ditugaskan untuk pengosongan. Kami bersyukur. Oke. Karena surat ya kan sudah tanggal 18 Mei. Berarti besok. Besok. Iya. Oke. Tapi menurut begini ya Bang. Bapak kan? Dengarkan Itu dulu. pikiran Bapak. Dengarkan dulu Bang. Tapi kami bermohon untuk bisa bicara saat ini juga kepada pimpinan pengambil keputusan supaya penundaan pengosongan itu bisa kami dengar. Di meja saya hari ini ada tumpukan dokumen, terus ada juga laporan dari Tinta Bangsa dan Melayu News. Dan ada video-video amatirnya juga kan, yang langsung dari lapangan. Betul, video amatir yang, wah jujur aja, emosional banget. Jadi misi kita di pembahasan mendalam kali ini, kita mau ngurai sebuah konflik besar. Gimana ceritanya sebuah tempat ibadah, gereja oikumene, atau biasa disebut chapel USU, bisa berubah jadi arena konfrontasi terbuka gitu. Iya, antara jemaat, birokrasi kampus, dan ini yang menarik, kepengurusan gereja itu sendiri. Nah, iya. Oke, mari kita bedah ini. Pas saya lihat rekaman-rekaman itu, rasanya beda banget sama cuma baca artikel berita. Pasti. Kalau kita nonton videonya langsung, kita tuh nggak cuma ngelihat sengketa lahan biasa. Kita benar-benar lagi ngamatin krisis nyata, di mana hak untuk beribadah itu nabrak tembok birokrasi kampus yang super tebal. Bener. Dan kalau kita mundur sedikit ke tumpukan dokumen historis, ini nih bagian yang bikin saya paling kaget. Ada fondasi hukumnya. SK dari rektor yang lama itu ya? Iya, saya lagi pegang salimen surat keputusannya. Ini dari tahun 1986 loh. Ditandatangani langsung sama rektor USU waktu itu, Profesor Dr. A.P. Parlindungan. Wah, tahun 86. Berarti udah puluhan tahun yang lalu. Udah lama banget. Dan di dalam SK ini tertulis jelas penetapan lahan seluas 750 meter persegi. Itu buat Persekutuan Iman Warga Kristen atau PIWK Kampus USU. Jadi mereka ini kan bukan jemaat yang tiba-tiba datang terus bikin bangunan liar gitu. Nggak sama sekali. Mereka punya legalitas yang sangat solid. Gini ya, SK dari rektor di era itu adalah instrumen hukum yang kuat banget. Oh gitu ya? Iya kan statusnya hak pakai untuk aktivitas kerohanian. Memang tanahnya tetap punya universitas. Kampus tetap pemiliknya kan? Betul. Tapi status hak pakai ini memberikan jaminan ke jemaat
Mereka berhak manfaatin ruang itu tanpa takut diusir tiba-tiba. SK inilah yang jadi semacam jangkar keamanan buat ribuan mahasiswa dan jemaat selama puluhan tahun. Nah, masalahnya jangkar itu kayak boom, dicabut paksa tanggal 12 April 2026. Iya, kejadian penutupan yang tiba-tiba itu. Benar. Berdasarkan laporan, gedung itu ditutup sepihak. Kampus masang pagar seng keliling chapel, terus masang spanduk penghentian pelayanan. Alasannya? Katanya sih renovasi. Renovasi. Kata yang sering banget dipakai birokrasi. Coba deh Anda, para pendengar, posisikan diri Anda jadi jemaat. Anda punya surat resmi buat nempatin ruangan, terus tahu-tahu orang lain datang, maku seng keliling dan bilang, maaf, lagi direnovasi, jangan masuk. Nggak ada obrolan apa-apa sebelumnya. Wah, itu pasti bikin persepsi ancaman yang luar biasa. Cuma buat bisa ibadah minggu. Tindakan jebol seng itu justru indikator utamanya. Itu tanda kebuntuan komunikasi yang parah. Ketika kampus pakai cara fisik yang drastis tanpa sosialisasi yang benar, jemaat pasti ngerasa haknya diinjak-injak. Kan mereka pegang SK 86 tadi ya. Nah, itu dia. Secara legal mereka merasa berhak penuh. Benturan antara klaim historis dan blokade fisik inilah yang bikin meledak di lapangan. Tapi tunggu sebentar. Ini yang bikin saya agak bingung pas baca catatannya. Awalnya saya pikir ini murni kampus pengen ambil alih tanah strategis. Tapi ternyata akar masalahnya dari dalam gereja sendiri. Iya, justru ini bagian yang paling rumit buat diurai. Maksudnya gimana tuh? Kok urusan internal gereja bisa bikin rektorat turun tangan bawa-bawa pengosongan segala? Jadi gini, yang menarik di sini adalah transformasi konfliknya. Berdasarkan kesaksian jemaat, inisialnya AN, akarnya itu krisis regenerasi. Oh, masalah kepengurusan majelis. Betul, di majelis lama isinya mayoritas profesor pendiri yang umurnya udah cukup lanjut. Pas mau ada penahbisan pengurus harian baru, majelis lama ini menolak legitimasinya. Berarti ada dua kubu dong. Iya, ada kubu baru yang dituduh melanggar ADART sama sebagian jemaat. Terus, nah ini dia titik baliknya, pengurus baru ini karena mereka punya akses struktural malah ngebawa sengketa ini ke meja rektorat USU. Wah, tunggu. Jadi ini ibaratnya sengketa kepemimpinan di dalam rumah, tapi satu pihak malah lari ke pemilik tanah. Terus minta rumahnya dikosongin aja. Astaga. Dan disitulah kartu truth renovasi tadi dipakai ya. Analogi yang pas banget. Narasi renovasi atau revitalisasi itu kan cara paling aman buat institusi buat, melakukan intervensi administratif. Iya sih. Terdengar sangat resmi dan teknis. Kalau kita lihat argumen kampus sama pengurus baru secara objektif nih, mereka punya dua alasan. Satu buat mitigasi banjir yang katanya sempat kejadian di bulan Februari. Oke, terus yang kedua? Kapasitas. Mereka klaim chapel yang sekarang udah nggak muat buat nampung 9.000 mahasiswa Kristen di USU. Masuk akal sih kalau pakai kacamata tata kelola aset kampus. Susah juga mau nyalahin institusi yang niatnya memperbaiki fasilitas. Secara teknokratis, argumen itu kebal peluru. Tapi buat jemaat yang tiap minggu di sana, itu banyak celahnya kan? Laporan jemaat bilang, sama sekali nggak ada urgensi yang mendesak kok. Masa harus sampai nutup total aktivitas ibadah? belum lagi soal cacat prosedurnya, rapat buat nyetujuin renovasi itu kabarnya nggak memenuhi quorum loh. Nah, itu dia. Makanya wajar jemaat ngerasa ini bukan murni mitigasi banjir. Mereka ngelihatnya, wah, ini taktik pengusiran yang dibungkus rapi pakai pita birokrasi aja. Jalan pintas administratif buat nyingkirin lawan di sengketa kepengurusan tadi. Dan itulah kenapa narasi dari kampus gagal nanangin massa. Kebijakan yang prosesnya kelihatan nggak transparan, pasti bakal dianggap sebagai senjata opresi. Apalagi kampus jadi masuk ke tengah pusaran isu teologis yang sensitif banget. Dan jujur aja nih, pas saya nonton dampaknya ke jemaat, wah, nyesek banget. Sangat manusiawi ya dampaknya. Banget. Anda tahu soal pendeta Gloria Bale kan? Beliau ini udah ngelayanin di chapel itu 20 tahun loh. Statusnya sah, diakui sama PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Payung legal resminya gereja tuh. Iya, 2 dekade bukan waktu yang sebentar. Terus, tiba-tiba aja, eksistensinya diperdebatkan gara-gara sengketa administratif ini. Kapasitas spiritual beliau kayak diabaikan gitu aja.
Membawa otoritas spiritual ke ranah hukum sipil dan aset kampus itu selalu ninggalin luka emosional yang dalam. Buat birokrat, Pendeta Gloria mungkin cuma satu nama di daftar pengguna gedung. Cuma sekedar data di kertas. Tapi buat jemaat, beliau ini figur sentral. Beliau yang jaga komunitas itu selama 20 tahun. Ngabaikan beliau sama aja nyabut akar sejarah komunitasnya. Benar. Dan kalau ngomongin akar sejarah, ada satu klip video jemaat lansia, mantan dosen USU. Beliau nyebut dirinya opung. Wah, suaranya gemetar nahan tangis di video itu. Oh iya, kesaksian yang itu sangat menyayat hati. Dimakan, tanpa dipungut biaya speser pun loh. Tapi di tengah konflik ini, opung bersaksi malah ada tuduhan korupsi ke mereka. Dituduh mencari keuntungannya. Iya, dia bilang dengan nada getil banget. Kami berdoa dari pagi sampai malam. Bukan, maksud saya, dari pagi sampai malam, kami pelayanan, tapi malah dibilang korupsi. Bayangin deh, perasaan Anda kalau dituduh gitu di usia senja? Ini yang menyoroti dimensi sosiologis dari masalah ini. Chapel itu kan bukan cuma sekedar bangunan 750 meter persegi buat nyanyi hari Minggu aja. Tapi kayak rumah kedua buat mahasiswa. Tepat. Ini ekosistem perlindungan sosial. Mahasiswa rantau sering banget bergantung sama rumah ibadah buat survive. Pas tuduhan tak berdasar dilempar gitu aja buat mendelegitimasi pengurus lama, lukanya itu, jauh melampaui sengketa fisik. Itu udah masuk pembunuhan karakter nggak sih? Betul. Rasa saling percaya yang udah dibangun puluhan tahun, hancur lebur. Walaupun gitu, pihak kampus kan nyoba ngadain mediasi ya. Teorinya sih, mediasi itu ruang buat cari jalan tengah. Tapi coba deh kita lihat prakteknya. Mediasi yang dikeluhkan sama Pendeta Gloria itu kan? Iya, katanya jemaat tuh nggak diundang dengan layak. Dan parahnya lagi, akses mereka dibatasi banget. Cuma 3 orang perwakilan jemaat yang dibolehin masuk ke ruang rapat. 3 orang. Ketimpangannya kerasa banget ya. Disinilah bagian yang sangat menarik. Ini tuh ibarat Anda diundang ke rapat darurat pemegang saham buat perusahaan yang Anda rintis dari nol. Tapi pas datang, Anda cuma dikasih 1 kursi plastik di luar. Terus cuma disuruh dengerin dari celah pintu. Nah, sementara kubu lawan duduk di dalam, di kursi kulit empuk, lengkap bawa direksi sama pengacara. Apakah keputusan rapat kayak gitu bisa dibilang adil? Jelas enggak kan? Analogi itu pas banget ngegambarin ketimpangan kekuasaan yang terjadi. Mediasi itu syarat utamanya ya kesetaraan akses. Kalau satu pihak aja dibatasi? Ya itu bukan mediasi namanya. Itu cuma pembacaan keputusan sepihak yang dibungkus formalitas. Dan pembatasan akses ini yang bikin jemaat ngerasa terasingkan secara ekstrem. Pantesan mereka sampai jebol seng. Iya, ketika sistem formalnya dimanipulasi atau setidaknya terasa dimanipulasi, orang secara insting bakal pakai perlawanan fisik sebagai satu-satunya bahasa yang tersisa. Make sense. Dan ingat mahasiswa sama dosen lansia tadi, pas mereka merasa suara komunitasnya dibungkam, mereka akhirnya cuma bisa nyanyi di depan seng itu. Di tengah tekanan security, mereka pegangan tangan nyanyi, "Saya mau ikut Yesus." Situasi konfrontasi fisik itu mekanisme pertahanan mental kolektif loh. Kayak nambah keberanian gitu ya? Betul. Saat birokrasi dan kekuatan fisik nggak berpihak ke mereka, himne keagamaan itu membantu mereka berdiri tegak. Itu semacam penegas kalau otoritas spiritual mereka tuh posisinya di atas aturan administratif yang nyoba ngusir mereka. Sayangnya otoritas kampus nggak mundur. Mereka malah ngeluarin surat ultimatum. Surat pengosongan resmi dengan tenggat waktu tanggal 18 Mei 2026. Dan tenggat waktu itulah yang jadi titik didihnya. Benar. Pas 18 Mei itu, ketegangan langsung berubah jadi konfrontasi agresif di lapangan. Tanggal itu benar-benar ngebuktiin kalau semua instrumen mediasi internal udah gagal total. Tenggat pengosongan itu kan memaksa aparat keamanan buat eksekusi fisik. Sementara jemaatnya mati-matian bertahan. Iya, jemaat udah ngebangun barikade emosional. Mereka yakin 100% lagi mempertahankan rumah ibadah yang sah. Di rekaman tanggal 18 Mei, wah, kelihatan jelas kacaunya. Petugas keamanan yang pakai baju putih turun dari mobil patroli. Mereka nggak cuma jaga-jaga loh. Mereka mulai nyoba nurunin spanduk protesnya jemaat secara paksa. Di situ mulai adu mulut kan? Adu mulut, saling tunjuk, terdengar teriakan-teriakan dari kedua pihak. Ada yang nantangin, "Buka mulutmu kalau berani." Atau, "Siapa yang mau mukul?" Jemaat terus-terusan protes karena petugas ini katanya nggak bawa surat perintah pembongkaran yang sah dari rektor.
konfrontasi kayak gini tuh rawan banget memicu gesekan horizontal. Maksudnya antar warga di bawah. Iya, petugas di lapangan ini kan seringkali cuma ngejalanin perintah atasan. Mereka mungkin nggak ngerti detail hukumnya. Tapi di mata jemaat, petugas ini adalah wajah ketidakadilan institusinya. Oh, paham. Jemaat ngelihatnya mereka diperalat sama pengurus baru ya. Betul. Tanpa surat eksekusi yang jelas, wajar kalau jemaat ngangguk ini bentuk intimidasi ilegal. Di titik sekritis ini, kesenggol dikit aja bisa memicu kekerasan fisik loh. Dan pas situasinya udah mau lepas kendali gitu, tiba-tiba masuk pihak ketiga, MUKI Sumatera Utara, Majelis Umat Kristen Indonesia. Dipimpin oleh Debdi Maurid Simanjuntak itu ya? Tepat. Mereka bawa tim lembaga bantuan hukum segala. Kehadiran MUKI ini langsung ngubah dinamika permainannya. Mereka ngeluarin 3 tuntutan yang cukup bikin saya mikir 2 kali. Tuntutannya lumayan besar ya skalanya. Pertama, mereka minta kampus jaga marwah nama besar USU. Jangan pakai cara premanisme. Kedua, hentikan pengosongan karena urgensinya cacat logika. Nah, yang ketiga ini nih. Mereka minta Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama Republik Indonesia buat turun tangan langsung. Membawa masalah ini ke level nasional. Iya. Saya sampai ngebatin, luar biasa. Dari masalah kepengurusan antar profesor tua dan majelis baru, kok sekarang ujuk-ujuk minta 2 kementerian turun gunung? Bukankah ini, terlalu jauh? Kalau dilihat sekadar dari kacamata perebutan fasilitas, emang kelihatannya melompat terlalu jauh, tapi ada alasan yang lebih besar. ya, jika kita hubungkan dengan gambaran yang lebih besar dari sisi hukum dan hak asasi, ini langkah yang sangat logis. Kenapa bisa gitu? Karena kita ngomongin hak kebebasan beribadah. Di Indonesia ini kan dijamin konstitusi. Ketika sebuah universitas negeri yang notabene adalah perpanjangan tangan negara, dianggap gagal melindungi hak dasar warganya. Apalagi kalau dianggap memihak sebelah ya. Nah itu, maka otoritas di atasnya yang harus diaktifkan. Kementerian Pendidikan itu bertanggung jawab atas tata kelola si kampus. Kalau Kemenak? Kementerian Agama urusannya mastiin kebebasan umat beragama itu nggak dilanggar sama kebijakan birokrasi. Jadi langkah MUKI ini tuh semacam alarm bahaya. Menandakan resolusi di tingkat lokal udah gagal. Oh, kalau dibiarin berlarut-larut malah bisa memicu masalah kebangsaan ya? Betul. Isu fasilitas ibadah di tanah negara itu sensitif banget. Kalau membusuk di bawah, bisa memicu solidaritas massa yang jauh lebih liar. Jadi, apa arti dari semua rentetan kejadian ini? Buat Anda yang ngikutin dari tadi, jelas ini bukan cuma soal lahan 750 meter persegi yang tiba-tiba mau direnovasi kan? Jauh dari itu. Konflik Chapel USU kayak potret nyata gimana kacaunya kalau regenerasi organisasi itu gagal. Terus ada pihak yang pakai birokrasi kampus sebagai senjatanya. Dan yang paling babak belur dari manuver teknokratis ini siapa? Orang-orang di akar rumput, dosen lansia yang nangis dituduh korupsi, mahasiswa yang kehilangan tempat bernaung, sampai pendeta Gloria yang 20 tahun pengabdiannya seolah nggak ada harganya di mata administrasi. Tapi kita juga harus tetap objektif di sini. Kedua kubu ini sebenarnya sama-sama merasa berdiri di atas kebenaran yang valid. Maksudnya, kampus juga punya poin. Pihak kampus dan pengurus baru kan mikirin masa depan. Modernisasi, kapasitas mahasiswa yang 9.000 tadi, mitigasi banjir. Sementara jemaat berpegang kuat sama SK 1986 dan hak asasi mereka buat beribadah. Iya, dan karena nggak ada yang mau mundur sedikit pun, situasinya masih sangat menggantung. Menunggu entah mediasi apa lagi yang bisa mendamaikan antara aturan hukum administratif dan hak spiritual. Labirin konflik yang super melelahkan pastinya. Suratnya ada. Hari ini nggak ada. Suratnya ada. Nggak ada. Kenapa itu dinaikkan? Karena ada itu dulu kita selesaikan. Jadi seperti Bapak bilang tadi, saya bicara Pak. Silakan. Ada 2 alternatifnya. Bapak ngomong sama pimpinan Bapak atau pimpinan Bapak datang kemari, itu kami turunkan. Ya masih saksi hidup yang mendirikan ini dipotong gajinya. Iya, boleh. Biar saya. Jangan buat malu kita di sini, ditonton orang. Kita bukan. Kita mau nunukkan ini, oke ya. Kita mau nunukkan. Jamin. Tapi
Bisa nggak dijamin kalau memang ini tidak akan dikosongkan? Hal pemberitahuan pengosongan CPL USU, tidak dua kali surat. Bersama ini kami sampaikan kembali bahwa saudara diminta untuk segera melakukan pengosongan terhadap ruangan gedung CPL USU yang masih saudara tempati. Pengosongan dimaksud perlu dilaksanakan guna mendukung percepatan pelaksanaan renovasi gedung CPL USU agar dapat berjalan tertib, lancar, dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, saudara diminta untuk melakukan pengosongan ruangan dimaksud paling lambat pada tanggal 18 Mei 2026 dengan koordinasi bersama PWK Kampus USU. Apabila sampai dengan batas waktu tertentu saudara belum melakukan pengosongan, maka Universitas USU dapat mengambil langkah lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku 18 Mei ya. Ini kita bahas ya, abang kan dari biro ya. Jadi saya sudah tanya jemaat sama pengurus sama beberapa eksekutif di sini bahwa mereka ini tidak pernah mengusulkan renovasi. Tidak pernah mengusulkan renovasi. Yang ternyata yang mengusulkan renovasi adalah PWK di dalam rapatnya, yang mana rapat dan itu tidak memenuhi quorum. Ini nggak apa-apa kita klarifikasi secara sederhana ya. Jadi quorum dari kami jemaat di sini dan pengurus ini tidak lengkap pada saat rapat tersebut untuk menentukan apakah ini kita mengajukan rehabilitasi atau tidak. Karena saya tanya tadi lebih banyak saya tidak mau menolak. Jadi kembali lagi saya rasa karena abang dari biro adalah upaya kita administratif secara mediasi nanti kepada PWK. Siapakah sebenarnya yang mengusulkan renovasi ini? Tidak, itu kan urusan berkaitan dengan urusan jemaat sini dengan PWK betul. Urusan kami Pak, karena aset usul orang mahasiswa demo aja pakai surat Pak. Jadi kami hanya menginginkan spanduk-spanduk yang berbau dengan sara, spanduk Di saran di mana? Saya kira nggak perlu pakai spanduk lah. Lebih bagus kita bicara aja dengan PWK. Ya, saya rasa itu usulan kita, audiensi kita dengan PWK dan pihak usul juga supaya mengklarifikasikan usulan renovasi ini dari siapa. Iya, itu urusan PWK Pak. Kami dari petugas keamanan dan juga dari aset musuh hanya menginginkan spanduk ini tetap bisa. Yang gembok Bapak Robert Suarani. Robert. Bukan, ini Pak Richard. Silakan. Dia kan saya Richard Marta. Iya. Ini bukti ya. Ini foto juga Pak. Ini video. Sama teman rumah saya Bang. Bapak Mas Dira. Dari rumah saya coba. Loh, tidak ada gereja ditutup. Tolongin saya. Jangan membalik-balik Pak ya. Bukan ini Bu. Ibu beribadah enggak hari Minggu. Jangan lihat dulu Pak. Jelasin dulu Pak. Ada. Jelasin dulu. Silakan jelasin. Ibu beribadah enggak? Lain enggak Ibu? Ya jelasin dulu coba Pak. Ini sudah. Coba jelasin dulu Pak. Tahu masalah ini. Kita kesampingkan dulu. Masalah tanggal 12 sudah diganti. Sekarang kita bicara akses masuk ke gereja sudah diganti dan kami kita kesampingkan dulu bisa beribadah dengan kondisi seng-seng dan tulisan ini masih menempel. Ada saksi dari kepolisian, ada saksi dari tentara, adalah di bawah operasional dari PWK USU. Ya. PWK USU kemudian dibentuklah majelis. Jadi sekarang PWK mau merenovasi sama merevitalisasi sesuai dengan SK dari Wakil Rektor. Gedung ini. Jadi tidak ada dibilang mau pelarangan ibadah. Ibu bicara dulu Bu. Ibu ibadah loh tiap minggu di sini. Jangan bohong Bu. Saya minta Ibu biar kata jujur. Jujur Ibu dulu bicara. Adakah Ibu pernah di sini beribadah? Jelasin dulu Pak, sebelum nanti Ibu jawab. Jelasin saja. Iya, jelasin saja. Jadi saya mau menyampaikan narasi bahwa ini ditutup itu adalah bohong. Ya, artinya mereka beribadah. Ya kalau soal nanti ini akan direnovasi itu semua rencana untuk kebaikan. Mau menampung mahasiswa yang 9.000 orang, ya itu bagus. Kemudian ada mitigasi banjir. Kenapa kok jadi kalian yang keberatan ini direnovasi sama direvitalisasi? Makanya saya tanya kalian siapa? Ini PWK loh yang punya hajatan. Udah bisa ditanggapi Pak? Silakan. Oke, jadi gini ya. Karena kami sudah diskusi selama 3 jam. Kita sudah gelar beberapa berkas ya. Jadi benar ini memang diserahkan secara pakai di tahun 63.
oleh HP perlindungan. Mungkin dikoreksi Pak. Ya. Bukan 63. 86 Pak, 86. Oke. Jadi terkait dengan usulan siapa yang mengajukan renovasi? Revitalisasi dan renovasi itu sudah dari bulan 2 sewaktu banjir kemarin itu sudah dipikirkan. Ini revitalisasi. Bapak bertanya saya jawab atau Bapak mau selesai? Saya mau ngasih statement, Pak. Belum Bapak. Oh, ya udah. Ya. Pak Richard. Oke, jadi Ibu diam. ternyata beberapa bahkan dari kebanyakan yang hadir pada siang ini tidak ada mengajukan usulan itu. Pertanyaan siapa yang mengajukan usulan itu? PWK. Apa enggak? Ya. Ini salah satu bukti. Kalau tadi dia beralih katanya nggak ada pengajuan aktivitas lain. Bentar, nanti saya bahas ini. Nanti saya bahas ini. Jangan dipotong-potong lah. Nanti saya bahas ini ya. Oh ya Bang, tunggu Bang. Jadi pertanyaannya, usulan siapa? Ternyata setelah dijawab Bapak ini pun sudah makin benar, terang. Adalah usulan PWK. Karena dasar Bapak ini, legal standing Bapak ini, usul menyerahkan kepada PWK. Itu saya dengar. Pertanyaannya, apakah pengurus PWK sekarang sudah sah? Karena saya dapat kabar bahwa pengurusannya pun, penunjukannya pun belum sah secara deklarasi. Baik itu pengurusan, baik itu pengangkatan dari PWK ini. Kalau misalnya ada argumentasi saya yang salah terkait pengusulannya, silakan dulu tunjukkan pengangkatannya, SK pengangkatannya yang mengatasnamakan PWK. Ya. Jadi masih ada masalah internal yang belum beres di sini. Tetapi usul sudah offside. Karena dengan bukti ini, Api Kutum SPMM. Ya, langsung ya dari ini ya. Oke. Dari yayasan ya, Yayasan Tepel kemana usul. Oke. ayo kita klarifikasi dulu. Terhormat Pak, datang kemari Pak. Ayo, karena ini publik banyak ini. Sini sekarang, tadi saya ikuti Anda di sini. Sekarang kamu bicara sini. Tadi kau yang mau masuk, sekarang kita mau bicara. Udah. Aku nggak cakap sama kau loh. Oke. Aku bilang ke Pak kau tadi mau masuk kemari. Kita lagi ini kemari. Sekarang gini. Maksud saya kenapa? Oke, sekarang gini. Tadi Bapak Memang bilang ini milik kami. PWK. Ini usul. Nggak ada gunanya berteriak. Ya, oke. Bentar. Apa rupanya? Ini milik apa rupanya? Apa rupanya? Apa? Sudah. Tolong. Intelektual. Tolong ya. Kita semua akademisi ya. Ada akademisi, ada profesi. Kita bisa bicara intelektual ya. Oke. Jadi Mana itu Ibu Pendeta? Ibu Pendeta jangan menghasut, ya. siapa yang Jangan menghasut Ini pas hukumnya nggak bisa. bahwasanya ini ditutup beribadah. Jangan. Ini baca ya. Ini dia. Ini dari mereka nih. Ini beribadah. Tapi bisa beribadah kan Mana ibu pembohong? dengan cara menjebol seng. Beribadah mana? Gini Pak. Saya jebol setelah ibadah loh. Setelah ibadah. Gini Pak. Saya beribadah setelah Gini. Stop. Jangan berbohong Ibu Gloria. Kalau tidak penghentian ibadah, bukti tidak ada. Orang ini ibadah. Ini orang beribadah. Kalau tidak ada penghentian ibadah, bukti tidak akan mungkin turun tangan. Juga harus mengerti. Kita baik-baik selama 20 tahun dikasihani. Hari Minggu beribadah. Jadi kalau ada narasi mengatakan Ada dokumentasinya Pak. Ada fotonya. saya juga punya foto bahwa ini tidak ada ditulis. Di tanggal 12 itu siapa yang bikin? Ada. Kita semua Ini siapa yang bikin? Abang jangan henti ya. Kita dari MUPI berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian
sebagai ucapan syukur kita akan berdoa pada hari ini. Nanti saya pimpin pujiannya, kemudian nanti Pak Miko berdoa untuk gereja Kumene. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Iya. Bertemu dengan Ketua MUKI Sumatera Utara, Bang Dedi Simanjuntak. Nah, Bang, gimana sampai MUKI turun dalam permasalahan Gereja Ekumene USU ini? Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang MUKI. MUKI itu adalah organisasi Kristen yang memperjuangkan hak umat Kristen. Dan tentunya akan berkaitan salah satunya kepada hak-hak beribadah umat Kristen. Kami dilindungi oleh Undang-Undang Keormasan. Dan kemudian kami juga telah menerima kuasa dari Jemaat Gereja Ekumene untuk melakukan pendampingan terkait dengan persoalan yang sedang mereka hadapi. Nah, adapun yang menjadi penyebab kenapa kami turun secara langsung itu terkait dengan peristiwa pada tanggal 12 April yang lalu, di mana kita bisa melihat melalui media sosial dan berita itu viral, yaitu pemasangan seng sehingga jemaat yang pada hari itu ingin beribadah, mereka tidak bisa masuk ke ruangan ibadah. Dan kemudian mereka melakukan pembongkaran seng, karena di situ juga dituliskan ada satu spanduk yang akan saya bacakan isinya, yaitu Gedung Chapel USU dalam masa renovasi. Mohon maaf atas pengosongan dan penghentian seluruh aktivitas pelayanan dengan mengatasnamakan yayasan, ketua PWK, dan pihak dari USU. Nah, kami hadir pada saat ini untuk memastikan bahwa jemaat bisa beribadah tanpa ada gangguan. Kami menyatakan bahwa kami juga telah mengadvokasi begitu banyak sampai puluhan kasus-kasus pelarangan ibadah, dan juga apakah itu terkait dengan persoalan dari eksternal maupun dari internal. Jadi kami ada di sini untuk memastikan hak beribadah dari jemaat Oikumene Chapel USU. Gitu. Oke, jadi terkait ini Bang, permasalahan ini, apa yang menjadi harapan MUKI solusi ke depan? Siapa saja yang ingin dilibatkan dalam penyelesaian permasalahan ini? Kalau kita lihat konteks ataupun lokus dari persoalan ini, kan adanya persoalan keagamaan di dalam lingkungan institusi pendidikan, dan telah dicoba dilakukan perundingan difasilitasi oleh Universitas Sumatera Utara, akan tetapi tidak ditemukan hasil akhirnya, karena menurut Jemaat Gereja Ekumene pertemuan itu bukan pertemuan yang berimbang, karena mereka tidak diberikan kesempatan berbicara secara leluasa. Kemudian hasil notula rapat itu tidak mereka terima, tidak diberitahukan secara resmi kepada mereka, dan isinya juga itu sesuai dengan keinginan dari pihak yang berseberangan dengan mereka. Sehingga kami memandang perlu agar negara turun tangan dalam persoalan ini, yaitu dengan melibatkan Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Agama, dilakukan, difasilitasi di tempat yang berbeda dari lingkungan ini. Dan kemudian mari kita buka seluruh data yang ada, sehingga para pengambil keputusan ini bisa melihat dari atas dengan sudut pandang yang berbeda, ditemukan benang merahnya, bisa dianalisa sebenarnya apakah renovasi ini urgent dilakukan, dan kemudian berkaitan dengan konflik internal ini dapat dicarikan solusi, tentu dengan melibatkan pihak-pihak yang berkaitan dengan penempatan pendeta di tempat ini ataupun gereja yang menaungi, contohnya seperti PGI, dan kemudian sinode yang mengutus pendeta tersebut, karena ini berkaitan juga dengan persoalan internal yang harus segera diselesaikan gitu.
Oke, jadi kita berharap semoga ada solusi. Terima kasih Bang Deddy ya. Baik, terima kasih. Sebelum kita tutup eksplorasi sumber hari ini, saya mau ngasih satu pemikiran buat Anda renungkan. Silakan. Coba Anda bayangin situasi kayak gini tuh kejadian di komunitas Anda sendiri. Entah di perumahan kayak, di organisasi, atau tempat ibadah Anda. Kalau konflik kepemimpinan mulai ngancurin kepercayaan internal, seberapa jauh sih pihak luar boleh ikut campur buat menertibkan keadaan? Batas antara menertibkan dan menindas itu kadang tipis banget. Benar. Di mana batas tegasnya biar niat nertibin administrasi ini nggak berujung merampas hak spiritual yang paling mendasar. Karena di ujung hari, selembar SK tahun 1986 memang ngasih kepastian hukum di atas kertas. Tapi pas dia nabrak emosi, keyakinan, dan tangisan manusia yang udah puluhan tahun ngabdi, wah, realitasnya sangat perih. Pasti. Terima kasih karena Anda udah meluangkan waktu buat menyelam dalam-dalam, mengurai informasi yang rumit ini bareng kami hari ini. Tetaplah kritis, dan sampai jumpa di penelusuran kita yang berikutnya. Bila ku pandang langit malam bertabur bintang-bintang, ku tahu Engkau Bapa mengasihi aku. Kicau burung menyambut mentari pagi, tak pernah ku berhenti untuk mengucap syukur. Tuhan inilah lagu pujian dari